Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konah Anggit Nurjana, nomor induk mahasiswa 19020273 dari kelas Teknik Informatika 2C. Di sini, saya akan mencoba memaparkan mengenai metode pengembangan sistem, yaitu metode Agile dan metode Scrum. Untuk yang pertama, yaitu metode Agile. Apa itu metode Agile? Metode Agile merupakan salah satu jenis metode dalam pengembangan perangkat lunak. Biasanya sering disebut dengan Software Development Life Cycle. Metode ini sering digunakan oleh beberapa startup maupun perusahaan besar dalam proses pengembangan software. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan secara berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Agile Development sendiri merupakan model pengembangan perangkat lunak dalam jangka pendek yang membutuhkan adaptasi yang cepat dalam mengatasi setiap perubahan. Nilai terpenting dari Agile ini adalah memungkinkan sebuah tim dalam mengambil keputusan dengan cepat, kualitas dan prediksi yang baik, serta memiliki potensi yang baik dalam menangani setiap perubahan. Agile Development Methods adalah sekelompok metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang sama atau pengembangan sistem jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dari pengembang terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Agile Development Methods merupakan salah satu dari metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Agile sendiri memiliki pengertian bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Sehingga saat membuat perangkat lunak dengan menggunakan metode ini, diperlukan inovasi dan responsibility yang baik antar tiap tim pengembang dan klien agar kualitas dari perangkat lunak yang dihasilkan bagus dan kelincahan dari tim seimbang. Selanjutnya, Agile Development Methods terdefinisi dalam 4 nilai yang sering disebut dengan Agile Aliansi Manifesto. Yang pertama yaitu interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Di dalam Agile, interaksi antar anggota tim sangatlah penting. Karena tanpa adanya interaksi yang baik, maka proses pembuatan perangkat lunak tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, perangkat lunak yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Saat melakukan proses demonstrasi kepada klien, perangkat lunak yang berfungsi dengan baik akan lebih berguna daripada dokumentasi yang lengkap. Yang ketiga, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Salah satu ciri dari Agile adalah klien menjadi bagian dari tim pengembang perangkat lunak. Kolaborasi yang baik dengan klien saat proses pembuatan perangkat lunak sangatlah penting ketika menggunakan Agile ini. Karena fungsi-fungsi dari perangkat lunak yang dikembangkan harus terus-menerus dibicarakan dan diimprovisasi dan disesuaikan dengan keinginan klien. Yang terakhir adalah respon terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Agile Development Methods ini berfokus terhadap kecepatan respon tim ketika klien menginginkan perubahan saat proses pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya, terdapat 7 tujuan dari Agile Development. Yang pertama adalah High Value and Working App System. Tujuan yang pertama untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai jual yang tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Dan yang terpenting adalah dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Yang kedua, interaktif, instrumental, dan evolutionary. Agile merupakan model pengembangan yang dilakukan secara interaktif, berulang-ulang, dan dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Dapat dikatakan bahwa metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Yang ketiga, cost control dan value. Proses pengembangan perangkat lunak dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna atau user. Kemudian, tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, high quality production. Kualitas dari produk perangkat lunak tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Yang kelima, fleksibel dan risk management. Fleksibel di sini dapat diartikan dengan pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga.
Yang terpenting dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Yang keenam, collaboration. Proses kolaborasi di sini dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan oleh klien, sehingga perlu adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar tiap tim developer. Dan yang terakhir, self-organizing, self-managing teams. Tujuan terakhir dari metode agile ini adalah pengembang diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadinya miscommunication. Kemudian, manfaat dari metode agile. Yang pertama, manfaat dari sisi klien dapat memberikan feedback kepada tim developer untuk menambahkan atau mengubah fitur dari aplikasi tersebut sebelum benar-benar dirilis. Kemudian dari sisi manajer dapat mengontrol kerja dari setiap tim dengan lebih baik. Dari segi vendor dapat mengurangi pemborosan dan dapat difokuskan pada peningkatan efisiensi dan pengembangan fitur. Lalu dari segi developer dapat meningkatkan produktivitas tiap departemen, karena setiap tim dapat melakukan pengerjaan tiap tugas tanpa perlu harus menunggu tim yang lain menyelesaikan tugasnya. Kemudian ada kelebihan metode agile. Kelebihan metode agile ada 3. Yang pertama, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan resource yang besar. Yang kedua, perubahan dapat ditangani dengan cepat sesuai dengan kebutuhan klien. Ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada tim pengembang dalam proses pembuatan program. Apabila ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan metode agile ini ada 3 juga. Yang pertama, agile tidak cocok apabila dikerjakan oleh tim yang tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan proyek secara bersama-sama. Yang kedua, metode agile ini kurang tepat apabila dikerjakan jumlah skala tim yang besar. Yang ketiga, tim pengembang harus selalu bersiap karena perubahan dapat terjadi sewaktu-waktu. Lalu, terdapat 12 prinsip utama pada metode ini. Yang pertama yaitu menekankan pada kepuasan dari klien dengan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam menghasilkan produk lebih awal dan berkelanjutan. 2. Menerima segala bentuk perubahan saat proses pengembangan software meskipun berada di tahap akhir pengembangan. 3. Menghasilkan produk berupa perangkat lunak yang dibuat dengan jangka waktu sedikit, antara 2 minggu sampai 2 bulan, dengan kualitas yang teruji. 4. Terjadi proses kerjasama yang baik antara pihak pengembang dengan pembisnis selama proyek berlangsung. 5. Membangun suasana lingkungan yang berisi orang-orang bermotivasi tinggi, supaya dapat menyelesaikan proyek dengan efektif dan efisien. 6. Komunikasi secara langsung sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan sebuah perangkat lunak. 7. Software yang bekerja dengan baik dan sempurna merupakan sebuah ukuran dari kemajuan proyek. 8. Metode agile dapat mengembangkan software secara berkelanjutan dari dukungan setiap pihak seperti sponsor, pengguna, dan developer sendiri. 9. Keunggulan dari segi teknis menjadi keutamaan dalam pengembangan software menggunakan metode ini. 10. Kesederhanaan di sini sangatlah penting bagi agile sendiri dalam memaksimalkan sebuah resource atau sumber daya yang ada. 11. Segala kebutuhan dari segi arsitektur dan kebutuhan software sangat tergantung pada manajemen setiap tim pengembang. Dan yang terakhir, secara berkala, setiap tim pengembang melakukan evaluasi diri atau refleksi untuk bekerja lebih efektif dan mengatur pola kerja mereka. Kesimpulannya, metode agile adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang, di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Tujuan utama dari metode ini terbagi menjadi 7 sesuai dengan Agile Manifesto. Manfaat dari penggunaan Agile dapat dirasakan oleh setiap pihak baik dari sisi developer maupun dari sisi pengguna. Dalam Agile sendiri memiliki kelebihan dalam hal proses pengerjaan perangkat lunak serta waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Kekurangan dari Agile terletak pada perubahan yang bisa dilakukan kapanpun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Metode ini juga memiliki 12 prinsip utama yang menjadi ciri khas dari metode tersebut sesuai dengan Agile Manifesto. Selanjutnya ada metode Scrum. Apa itu metode Scrum? Scrum adalah kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks, sementara secara produktif dan kreatif memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin.
Scrum merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agil yang bertumpu pada kekuatan kolaborasi tim, instrumental product, dan proses interaksi untuk mewujudkan hasil akhir. Teknik Scrum dapat dilakukan di sebuah kepanitiaan ataupun proyek lain di luar dari bisnis teknologi informasi. Dalam teknik Scrum terbagi dalam 3 roles. Yang pertama ada Product Owner yang bertugas mengatur urusan dengan stakeholder, Scrum Master yang bertugas mengurusi bagian internal, serta Development Team yang mengatur urusan teknik pengerjaan proyek dan pembahasan yang lebih rinci. Selanjutnya, terdapat 3 pilar Scrum. Yang pertama, transparansi. Semua orang yang terlibat, seperti pelanggan, CEO, dan kontributor, transparan dalam transaksi sehari-hari yang mereka lakukan dengan orang lain. Mereka semua percaya satu sama lain, dan semua orang berusaha secara kolektif dan berkolaborasi untuk tujuan organisasi bersama, dan tidak ada yang memiliki agenda tersembunyi. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi dalam konteks ini bukan inspeksi oleh instruktur ataupun auditor, tetapi inspeksi oleh semua orang di tim Scrum. Inspeksi dapat dilakukan untuk produk, proses, aspek orang, praktek, dan peningkatan berkelanjutan. Yang ketiga adalah adaptasi. Adaptasi dalam konteks ini adalah tentang perbaikan secara terus-menerus, kemampuan untuk beradaptasi berdasarkan hasil dari inspeksi. Selanjutnya, terdapat 3 peran dalam Scrum. Yang pertama yaitu Master Scrum. Berperan memastikan prosedur diikuti, memastikan semuanya berjalan dengan lancar, dan melindungi tim dari gangguan. Yang kedua ada Product Owner atau pemilik produk. Biasanya merupakan orang yang dianggap paling penting dari sebuah proyek. Bagian dari tanggung jawab pemilik produk adalah memiliki visi tentang apa yang ingin dia buat dan menyampaikan visi tersebut kepada tim. Tugas utamanya adalah untuk menjadi nilai bagi stakeholder atau pemegang saham. Yang ketiga ada tim Scrum. Sebuah tim Scrum adalah tim yang bisa mengatur pekerjaan mereka sendiri dan merupakan sebuah tim yang lintas fungsional. Member tim akan melakukan analisis, implementasi, perancangan, pengujian, dan lain-lain. Kemudian, terdapat 7 proses penting dalam penerapan Scrum. Yang pertama adalah Product Backlog. Ini adalah tahap pertama yang harus kamu lakukan. Product Backlog bertujuan untuk menentukan prioritas apa saja yang harus dilakukan selama pengerjaan sprint, yaitu rapat perencanaan pembuatan perangkat lunak yang dilakukan sesuai dengan durasi yang telah disepakati. Product Backlog melibatkan seluruh tim terkait dari mulai Product Owner, Scrum Master, hingga tim pengembang. Yang kedua adalah Sprint Backlog. Sprint Backlog adalah kumpulan item product backlog yang dipilih untuk sprint, ditambah sebuah rencana untuk mengantarkan produk tersebut dan mewujudkan tujuan sprint itu sendiri. Selanjutnya adalah Sprint Planning, merupakan proses paling penting yang dilakukan setiap kali akan melakukan sprint baru. Dalam proses ini, seluruh tim berkumpul untuk merumuskan tugas apa saja yang ingin dikerjakan dan dirilis dalam beberapa waktu ke depan. Yang keempat, Daily Scrum. Di fase ini, masing-masing anggota tim saling berbagi apa saja yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan di hari tersebut. Para anggota juga dapat melaporkan hambatan yang ditemui selama pengerjaan. Daily Scrum dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Yang kelima adalah Sprint Review. Sprint Review adalah waktunya bagi anggota tim untuk mendemonstrasikan apa saja yang berhasil diselesaikan dalam satu sprint. Sprint Review dilakukan setelah 1 kali pengerjaan sprint selesai. Yang keenam adalah Sprint Retrospective yang dilakukan di akhir setiap sprint. Dalam meeting ini, masing-masing anggota tim mengutarakan pendapat terkait kinerja tim selama menerapkan Scrum tanpa membahas sisi teknis dari proyek yang telah dikerjakan. Yang terakhir adalah instrument, manifestasi dari product backlog item yang diselesaikan dalam sprint dan total nilai bisnis instrument dan seluruh sprint yang telah diselesaikan.
Kemudian, kelebihan-kelebihan metode Scrum. Yang pertama, Scrum dapat membantu perusahaan dalam menghemat waktu dan biaya. Kedua, dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat mentransformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah untuk dikembangkan. Yang ketiga, pada metode Scrum, pergerakan pengembangan cutting edge dapat dengan cepat dikodekan dan diuji, bagaikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Yang keempat, dengan menggunakan Scrum, Anda dapat mengontrol dan memonitoring aktivitas peningkatan dan penurunan beban pekerjaan yang bisa terjadi kapan saja. Yang kelima, Scrum merupakan metode iteratif yang membutuhkan feedback secara berkelanjutan dari user atau pengguna. Yang keenam, dengan adanya short sprint dan constant feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, dengan adanya daily Scrum meeting memungkinkan Scrum untuk mengatur produktivitas individu dan hal ini mengarah pada peningkatan produktivitas dari setiap anggota tim. Kedelapan, dengan Scrum, setiap ada masalah yang timbul dapat diidentifikasi dengan baik pada pertemuan harian dan oleh karena itu setiap masalah dapat diselesaikan dengan cepat. Yang kesembilan, dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat dengan mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Yang terakhir, Scrum dapat bekerja dengan berbagai teknologi dan bahasa pemrograman. Namun, secara khusus berguna untuk pengembangan proyek dengan teknologi web 2.0 ataupun media proyek baru lainnya. Selanjutnya, untuk kekurangan metode Scrum. Di antaranya yang pertama, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik, karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Yang kedua, jika anggota tim tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Yang ketiga, metode Scrum hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Yang keempat, Scrum dapat bekerja dengan baik jika seorang Scrum Master dapat mempercayai tim yang mereka kelola. Yang kelima, jika sering terjadi pergantian anggota tim saat pengembangan proyek berlangsung, maka hal ini dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi perkembangan proyek tersebut. Proyek akan semakin lama selesai dari waktu yang sudah ditetapkan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.